Horas. Kita saat ini lagi ada di rumah makan ya, soto. Karena sebentar lagi kita akan ada pergi ke tempat pelayanan ya. Tempat pelayanan kami ini seperti yang saya bilang kemarin, tempat pelayanan saya ini melayani para murtadin ya, yang tidak bisa saya sebutkan di sini karena bahaya tretan ya. Salam yang dari Lampung, salam Pak Sugeng, betul nggak saudara? Saya mau melayani murtadin dan calon murtadin yang tidak bisa di-spill ya, tidak bisa di-spill karena bahaya, nanti digeruduk. Kalau nggak digeruduk nanti tahu lah ya saudara ya, tahu ya kalau kita melayani ke tempat-tempat orang-orang yang mau bertobat itu bahaya, tidak boleh spill dulu, betul nggak? Salam Pak Hendrik, salam Ibu Lince Siagian, Horas, ayo. Orang Batak horasnya mana? Orang Batak horasnya mana? Jadi sudah beres ya? Pikir sekalian. Soalnya dia tanggal 22 ujian. Mari nari Riki mama mulai langsung sekalian. Horas. Woi, motor sekelangkong tretanku. Aku mau sate kambing, Bu. Jangan, Pak, lebih enak sate babi. Horas, mau lihat godang menjua-jua. Ya. Motor sekelangkong tretan ya. Doakan Bapak Ibu ya. Semoga pelayanan hari ini kita pergi ke kampung X ya. Saya nggak bisa ngomong nama kampungnya, Kampung X. Saya melayani orang-orang Madura ya, yang ada di Kalimantan Barat ya. Doakan. Belum bisa di-spill ya. Horas mau lihat ya Bapak Citinja. Doakan Bapak Ibu ya, doa dan dukungan selalu untuk pelayanan, kesehatan, dan setiap apa yang diperlukan di dalam lindungan Tuhan dan dicukupkan semuanya. Amin. Makasih Bapak. Nggak bisa di-spill dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau orangnya sudah siap baru saya spillkan. Kalau belum siap tidak bisa Pak, karena namanya hati mental dari orang lahir baru itu kan berbeda-beda. Tidak semuanya seperti Diana Madurese yang berani up, yang berani speak up, yang berani ngomong, yang berani di depan kamera ya. Tidak semua orang lahir baru itu diberikan keberanian ya. Tidak semua orang itu yang lahir baru mau dispilkan. Jangankan orang lahir baru Pak, sesama Kristen aja kalau minta doa didoakan, nggak semuanya mau masuk di kontennya Diana Madurese. Salam Pak Fabian, selamat pagi Pak Fabian ya. Doakan Pak Fabian ya. Pagi ini kita akan bergerilya di Pontianak ya Bapak Ibu ya, dan juga menyelesaikan kepentingan dan keperluan yang lain. Jangan lupa mengucap syukur, jangan lupa ya berdoa. Sudah. Banyak terima. Oh, kamu semua mana? Ngopi. Hah? Ngopi. Ngopi sini ada? Iya. Ngopi lah. Nanti ya dulu. Iya. Aku bengkel buka jam 8. Oh iya, oke. Betul Bu, jangan sekali-kali sebut nama kampung. Iya, apalagi kampungnya orang Madura iya. Hati-hati. Tidak boleh sepil sembarangan. Nanti didogrok-dogrok.
nanti digagalkan sama si iblis. Kalau saya spill nama, spill kampung, oh ya bahaya. Apalagi yang saya layani ini mayoritas orang Madura. Madura dimenangkan di dalam nama Yesus Kristus, tak iya. Gitu Pak Fabian ya. Oh, pasti di Siantan nih. Banyak. Bukan hanya Siantan, guys. Bukan hanya di Siantan. Bapak kan tahu kan? Kalau Bapak tahu daerah Siantan, pasti Bapak tahu di Kalimantan ini di mana lagi yang ada orang Madura di situ Diana bergentayangan, tayo. Dan membesarkan nama Tuhan. Tahu juga Bapak nih Siantan ya. Jangan-jangan Pak Kalimantan Barat ya? Atau jangan-jangan di sebelah saya ya? Di mana? Yang mana? Yang mana, Pak? Yang mana? Yang mana? Shalom, shalom, shalom semuanya tretanku ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Apa Pak RT? Iya, nggak di-spill dulu ya Pak Tomingse. Bahaya Pak Tomingse. Karena kemarin saya spillkan satu wanita dari Madura gara-gara mendengarkan khotbah Diana Madurese di saat Natal. Heboh, dia mau dikarungin, mau digebukin, tau nggak? Ada yang mau gebukin, aduh habislah mami katanya. Saya mau pulang lalu saya mau dikarungin, saya mau dikul-bukul katanya. Ya bahaya saja. Cantik, makasih Pak, matur sekalang. Nah, jadi belajar dari pengalaman yang kemarin ya. Kalau tidak ada permintaan dari para murtadin untuk dispilkan, nggak usah dulu ya guys. Cukup doakan, dukung ya setiap pelayanan. Biarlah waktunya Tuhan nanti berikan keberanian, beliau speak up sendiri. Ya. Oke Bapak Lorenzo, ya Tuhan berkati buat Anda semuanya. Selamat pagi. Jangan lupa di follow ya, jangan lupa di follow. Itulah kenapa beberapa hari ini saya pun juga ada kesibukan di belakang layar, saudara ya. Saya saat ini pun juga dalam proses membuat tempat atau kamar atau ya tempat untuk para murtadin Pak Fabian ya. Yang kemarin itu Pak Fabian naik itu, saya membuat tempatnya dari para murtadin orang Sunda ya di rumah di daerah tempat pelayanan saya. Kiranya ya bagi Bapak Ibu yang mau mensupport, yang mau mendukung membangun tempat dari murtadin yang ada di tempat kami, bisa Anda mendukung melalui deskripsi di YouTube saya Diana Madurese ya. Karena bagaimanapun juga seorang murtadin itu dia hidupnya mulai dari nol. Karena seorang murtadin pasti dong dibenci ya, dihujat ya, terus habis gitu dicoret dari kakak, dari akun keluarga, diintimidasi, terus ya begitulah saudara ya. Dan kita sebagai anak Tuhan jangan hanya senang, jangan hanya bangga kita memenangkan jiwa, menjala jiwa, tapi juga harus bisa menolong, membantu. Amin tretan. Makasih Bapak. Berat saudara ya. Tolong bantu dan doakan saudara, saya dalam proses membuat tempat atau kamar ya untuk murtadin. Bagi Anda yang terberkati di setiap viti-viti, nanti akan saya spillkan kalau tempatnya ya saudara, proses pembangunan ya Pak Fabian. Amin, amin, amin. Nanti sampai di rumah, kalau saya pulang dari pelayanan ini, saya akan spillkan proses pembangunan tempat untuk murtadin ya saudara ya. Sampai di rumah Fabian ya, Pak Fabian ya. Bagi Anda yang merasa terberkati dan ingin mendukung pelayanan menjala jiwa-jiwa. Makasih Bapak Favor. Makasih, good morning ya. Pak Favor, bantu doakan ya Bapak Ibu ya semuanya di Komal Diana Madurese. Saya kasihan banget loh saudara ya. Saya pernah merasakan begitu beratnya
perjuangan kita ini sebagai orang lahir baru yang diintimidasi dan yang dibenci oleh keluarga, ya, bahkan ya begitulah Bapak Ibu ya, mau ngomong nih susah, pokoknya nggak enak jadi seorang lahir baru tuh nggak enak banget gitu, nggak enak banget. Dan karena saya pernah merasakan seperti itu, hidup itu kan harus jadi berkat, itu juga harus jadi dampak. Bukan hanya kita pintar baca Alkitab, bukan hanya kita pintar itu ngomong bla 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 di depan kamera, kita buka komal, terus tentu begini, Alkitab begini, tapi di dunia nyata itu nol. Buat apa? Gitu. Buat apa? Kita keluar masalah Alkitab, kita membela Tuhan itu nggak perlu dibela. Kalau Tuhan itu kita bela, yang bela kita siapa? Biarkanlah Tuhan Yesus itu dicaci maki, ya, karena Tuhan Yesus itu akan membela kita. Betul nggak? Jadi nggak usah kita sibuk bingung membela Tuhan nggak perlu dibela, ya. Justru kita ini harus membantu orang lahir baru, saudara. Betul nggak? Orang lahir baru itu sakit banget. Karena itu, Retan ya, bantu doakan, dukung selalu pelayanan kami ya. Saat ini saya dalam proses pembangunan pastori gereja. Kenapa saya mau membangun pastori gereja, saudara? Satu, tempat pelayanan saya ini di pelosok kampung, pelosok desa, perbatasan Indonesia Malaysia. Ya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik. Dengan berkat-berkat Tuhan Yesus melalui sosial media dan anak-anak Tuhan ya, beserta anak-anak Tuhan, sehingga menyelesaikan satu pembangunan gereja tanpa proposal. Haleluya ya, haleluya. Dan karena saya masih ada misi pelayanan masuk lagi ke kampung yang lain, saat ini saudara, saya dalam proses pembangunan pastori gereja. Saya setiap pelayanan kemana-mana, misi pembangunan pastori, pembangunan gereja ya, membantu anak-anak Tuhan ya. Bukankah hidup kita ini harus jadi berkat, harus jadi dampak? Tapi saya yakin dan percaya sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti membuka jalan. Amin saudara, pasti Tuhan membuka jalan. Nah, bagi Anda yang merasa terberkati, saudara, ayo kita melayani bersama-sama bersama Diana Madurese. Nah, nanti kalau pelayanan, saudara, pembangunan pastori gereja ya akan disipilkan, dan Anda bisa lihat di YouTube saya, Diana Madurese channel ya. Dan Anda juga bisa melihat pembangunan pastori gereja juga di VT saya ya saudara ya, ada juga. Dan puji Tuhan ya, saat ini juga saya sedang membangun tempat untuk murtadin saudara ya. Dan puji Tuhan ya, saya sudah membawa beliau penerbangan dari Jakarta ke Kalimantan Barat, dan semoga beliau juga betah, beliau bisa bertumbuh imannya di sini, dan semoga kita semua menjadi berkat untuk semua orang. Tugas anak Tuhan itu bukanlah hanya menjala manusianya aja atau menjala orang-orang jiwa-jiwa agar bertobat, tetapi juga kita harus membantu. Betul kan Pak Hendrik ya? Kalau jadi orang lahir baru itu saudara susah. Nggak seperti kita meninggalkan Kristus, nggak seperti orang yang menjual Yesus. Orang menjual Yesus itu gampang kayanya, ya, betul nggak? Orang jual Yesus itu cepat kaya, ya, tapi menderita, tidak mendapatkan kerajaan sorga. Tapi sebaliknya, orang yang bertobat, orang yang percaya kepada Kristus, beliau itu bertobat, pasti hidupnya itu sangat sedih, susah, ya. Kita akan diproses dengan ujian-ujian untuk
menguatkan, karena mau selamat itu nggak gratis, mau selamat itu nggak mudah, menjadi orang Kristen itu nggak gampang ya. Apa saya katakan menjadi orang Kristen nggak gampang? Bukan hanya kita mengucapkan 2-3 kali bahasa-bahasa ya, kata-kata lalu kita masuk surga, nggak bisa kayak gitu. Jadi orang Kristen itu jangankan kita sudah dibaptis, sebelum dibaptis sudah dihajar habis-habisan dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman-teman, dengan bahkan orang yang nggak kenal kita pun juga memusuhi kita, betul nggak? Itu murtad, itu murtad, itu murtad, ya kan? Betul nggak? Tapi kalau menjual Yesus, ya, menjual Yesus, itu hidupnya pasti lebih enak, lebih jaya secara finansial, dipuji, ya, dipuji, hidupnya, pokoknya nyaman ya, nyaman. Orang yang hidup menjual Yesus itu nyaman secara duniawi, ya kan? Tapi nggak dapatkan keselamatan, buat apa?